الله يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiamat adalah suatu peristiwa yang pasti terjadi. Meski sampai saat ini tidak ada yang mengetahui kapan kiamat itu benar-benar terjadi. Namun telah banyak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis mengenai tanda-tanda hari kiamat. Oleh karena itulah kita sebagai muslim wajib mengimani datangnya hari kiamat. Tidak sempurna iman seseorang jika tidak mengimani hari kiamat. Ada banyak tanda-tanda kiamat yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Dari sejumlah tanda-tanda tersebut, yang paling diantisipasi adalah munculnya sosok Dajjal. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, Dajjal akan mempunyai kekuasaan atas langit dan bumi. Dajjal menawarkan surga dan neraka kepada orang-orang menjelang hari kiamat. Dajjal akan muncul dan mengaku sebagai Tuhan dan berusaha mempengaruhi orang-orang untuk mengikuti keinginannya. Akan ada banyak orang yang tertipu oleh Dajjal dan menjadi pengikutnya. Disebutkan ada 7 golongan orang yang menjadi pengikut Dajjal. Namun sebelum membahas 7 golongan yang akan menjadi pengikut Dajjal, hal yang penting yang perlu kita ketahui yakni jumlah perbandingan pengikut Dajjal dari kalangan perempuan yang lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Bahkan hal itu sudah dijelaskan sejak dahulu. Diterangkan bahwa pada masa kedatangan Dajjal, sebagian kaum wanita adalah mudah tergoda, sehingga menjadi golongan yang banyak menjadi pengikut Dajjal. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan datang ke kawasan ini di Margonah, sebuah lembah di Madinah. Dia datang dari Taif. Kebanyakan yang keluar atau mengikutinya adalah kaum wanita. Sampai-sampai orang laki-laki mendatangi istrinya, ibunya, saudara perempuannya, bibinya, dan mengikat mereka karena dia khawatir mereka keluar menemui dan mengikuti Dajjal. Hadis riwayat Ahmad. Dan kelak bagi kaum Hawa yang imannya goyah dan beralih menjadi pengikut Dajjal alias murtad dari Islam. Bukan tidak mungkin bahwa mereka akan melakukan tindakan-tindakan yang haram dan berdosa. Dan hal yang dilarang dalam Islam bisa saja dianggap biasa saja. Misalnya berzina, di mana kemungkinan para kaum Hawa yang murtad akan melakukan perzinahan yang mungkin tiada henti melayani pria-pria yang juga murtad yang menjadi pengikut Dajjal. Bahkan bagi Dajjal sendiri juga mungkin bebas memilih wanita-wanita murtad untuk memuaskan nafsunya. Dan bukan tidak mungkin hanya 1 atau 2 wanita saja, melainkan bisa puluhan atau bahkan ratusan wanita. Mengingat tentang sihir dan tipu daya yang Dajjal punya, itu merupakan hal yang mudah baginya. Na'udzubillah. Semoga kita khususnya kaum Hawa kalau bisa terhindar dari kalangan penduduk Dajjal. Semoga Allah mengukuhkan iman di hati kita. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai Dajjal, dia adalah sosok yang akan menjadi fitnah terbesar di hari kiamat. Dia akan datang menjelang hari kiamat dengan mengaku sebagai Tuhan. Sebelum Dajjal muncul, akan terjadi kemarau panjang yang menyengsarakan semua makhluk hidup. Ketika Dajjal datang, ia akan menurunkan hujan, membuat bumi menjadi subur. Tidak hanya itu, Dajjal juga menghidupkan orang yang sudah mati. Banyak orang yang akan terpukau oleh setiap kemampuan yang ditunjukkan oleh Dajjal. Orang-orang tersebut
bahkan akan menjadi pengikutnya dan menganggap Dajjal adalah sebagai Tuhannya. Namun, hanya orang yang beriman dan soleh yang tidak akan terjebak dalam tipu daya Dajjal. Orang-orang yang menjadi pengikut Dajjal pada masa itu akan mendapatkan kenikmatan layaknya surga. Sebaliknya, orang-orang yang menentang Dajjal akan disiksa bahkan dibunuh. Namun, kenikmatan atau surga yang diperoleh para pengikut Dajjal sebenarnya adalah neraka bagi Allah. Dan orang-orang yang beriman, sebaliknya sisaan pedih atau neraka bagi Dajjal sebenarnya adalah surga bagi orang yang beriman. Dajjal dapat dikenali dari ciri-cirinya yang tampak secara fisik. Sosok Dajjal yang digambarkan hadis Rasulullah SAW ini sangat berbeda dengan manusia pada umumnya. Kemudian aku menoleh, tak taunya ada seseorang yang berbadan besar, warnanya kemerah-merahan, rambutnya keriting, matanya buta sebelah kanan, seolah-olah matanya anggur yang menjorok. Mereka menjelaskan sedang ini adalah Dajjal. Manusia yang paling mirip dengannya adalah Ibnu Khatam, laki-laki dari Bani Khusa. Hadis riwayat Bukhari. Adapun ciri-ciri Dajjal seperti yang digambarkan hadis Rasulullah SAW, di antaranya adalah Dajjal memiliki perawakan yang besar. Dajjal secara fisik memiliki rambut yang keriting. Dajjal memiliki mata yang buta sebelah. Pada riwayat ini, mata Dajjal yang buta berada di sebelah kanan. Dajjal matanya seperti anggur yang bengkak atau membusuk. Golongan pertama yang akan menjadi pengikut Dajjal menjelang hari kiamat adalah orang-orang Yahudi. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Asbahan, sekarang masuk wilayah Iran, yang memakai baju tebal berjahit. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menunjukkan betapa besarnya jumlah pengikut Dajjal. Jika di Asbahan saja Dajjal memiliki 70.000, maka ada kemungkinan bahwa pengikut Dajjal lebih dari itu, karena masih ada kemungkinan ada pengikut di wilayah lain. Sementara itu, penyebutan orang Yahudi bisa dilihat dari kejadian-kejadian di dunia yang sekarang ini hingga akhirnya zaman. Seperti diketahui, orang Yahudi adalah kaum yang dikenal gemar membunuh para nabi untuk menguji kenabiannya. Kerusakan-kerusakan yang banyak didalangi oleh orang-orang Yahudi sepanjang zaman kelak akan bertemu dengan muara kerusakan yang dibawa Dajjal. Golongan kedua adalah kelompok Khawarij. Benarnya golongan kedua ini merupakan golongan yang di dalamnya banyak orang yang fasih membaca Al-Quran. Menurut riwayat Ibnu Majah, Nabi bersabda bahwa akan tumbuh pemuda yang fasih membaca Al-Quran, tapi hanya sampai ke rongkongannya saja. Kelompok Khawarij sebenarnya adalah orang Islam juga. Hanya saja mereka adalah orang Islam yang tidak mengetahui dengan baik ajaran-ajaran Islam yang benar. Memahami Islam dari lahirnya saja, gampang mengkafirkan orang tanpa dasar ilmu, dan lain sebagainya. Golongan yang ketiga yang akan menjadi pengikut Dajjal di hari kiamat adalah para pelaku bid'ah. Huzaifah radhiyallahu anhu pernah mendengar sabda Nabi Muhammad SAW bahwa setiap umat ada majusinya. Sementara majusi umat ini adalah mereka yang tidak percaya takdir. Kalau berjumpa dengan orang yang semacam ini, Nabi SAW melarang untuk menghadiri jenazahnya dan dilarang membesuk mereka di kala sakit, karena mereka adalah pengikut Dajjal. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis tersebut menunjukkan secara tersirat bahwa para pelaku bid'ah, baik secara akidah maupun ibadah, dan pelakunya kesesatan akan menjadi pengikut Dajjal. Golongan keempat yang akan menjadi pengikut Dajjal di hari kiamat adalah para wanita. Para wanita adalah kaum yang rentan terhadap fitnah Dajjal. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad, bahkan nantinya ada orang yang sampai mengikat istri, ibu,
putri, dan saudara perempuannya agar tidak keluar rumah. Hal itu akan dilakukan agar mereka tidak termakan fitnah Dajjal. Hadis riwayat Ahmad yang menyebutkan bahwa kaum wanita adalah kelompok yang rentan terhadap Dajjal tidak bermaksud untuk merendahkan mereka. Ini karena banyak di kalangan wanita yang menjadi pengikut Dajjal karena gampangnya tergoda dengan syahwat dunia dan tidak begitu mengedepankan akalnya sebagaimana laki-laki. Apalagi tipu daya Dajjal tampak sangat nyata. Dajjal dapat mengubah api menjadi air, begitu pula sebaliknya. Golongan berikutnya yang menjadi pengikut Dajjal di hari kiamat tentu saja setan. Hadis riwayat Amru bin As radhiyallahu anhu disebutkan sabda Nabi SAW bahwa di laut ada setan-setan yang dipenjara oleh Nabi Sulaiman yang kelak akan keluar membacakan sesuatu kepada manusia. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis tersebut, diperkirakan bahwa setan-setan ini akan keluar menjelang atau ketika Dajjal muncul. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa kelak setan-setan akan berjalan di bagian depan Dajjal yang menyebarkan fitnahnya di berbagai negeri dan kota yang dimasuki Dajjal. Golongan yang keenam yang akan menjadi pengikut Dajjal di hari kiamat adalah kelompok tukang sihir, dukun, dan sebagainya. Di sebagian riwayat ada yang menunjukkan bahwa tukang sihir atau dukun dan semacamnya, kalau aku menjadi pengikut Dajjal, mereka berjalan di depan Dajjal dengan kebohongan dan kedustaan yang dibuat-buat untuk menyebarkan fitnah Dajjal. Golongan ketujuh yang akan menjadi pengikut Dajjal kelak di hari kiamat adalah mereka yang gemar mengikuti hawa nafsunya. Golongan ini sebenarnya menyadari bahwa Dajjal sebenarnya merupakan sosok yang penuh tipu daya. Akan tetapi, mereka tidak mampu bersabar dalam menghadapi fitnahnya. Akibatnya, mereka pun terhasut dan menjadi pengikut Dajjal. Terlebih lagi, Dajjal muncul setelah kemarau panjang yang membuat bahan makanan menjadi sulit ditemukan, sehingga sebagian orang akan mengikuti Dajjal demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Abu Nuaim meriwayatkan dari Ubaid bin Umar bahwa ketika Dajjal keluar, salah satu yang mengikutinya adalah orang-orang yang mengetahui bahwa Dajjal adalah kafir, tapi mereka tetap ikut karena ingin memakan makanannya serta kebutuhan lainnya. Ketika murka Allah turun, maka mereka juga terkena imbasnya. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.